nggak sih yang drama yang kemarin itu? Seharusnya kalau kita pahami secara mendalam, maka sebenarnya itu bakal berkesinambungan. Makanya harus lihat dari konsep dasarnya dulu. Iya, kita ngerti kok. Tapi kalau Rani yang ngejelasin tuh kayak emang lebih gampang dimengerti sih. Berarti semua orang yang bisa ngejelasin itu bisa jadi pengajar dong? Iya. Berarti semua itu orang sebenarnya bisa ngajar. Ya harusnya sih, kan tinggal ngomong doang. Tapi nggak semua orang yang bisa bicara di tempat umum itu juga gampang dimengerti kok. Kalau gitu, bedanya apa ya antara orang yang bisa ngajar dan orang yang memang dipanggil untuk mengajar? Dan gimana kita tahu kalau itu kemampuannya biasa atau sesuatu yang lebih dari itu? Nah, teman-teman, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita bahas untuk hari ini. Kita nggak cuma ngomongin bisa atau tidak, Tapi juga belajar tentang makna sebenarnya di balik kemampuan itu. Apakah itu sekadar kemampuan atau sebuah karunia? Dan bagaimana kita Memahaminya. Nah, yang pertama, apakah karunia mengajar termasuk salah satu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus? Dan apa dasar teologisnya? Berdasarkan hasil wawancara, kami mendapati jawaban bahwa karunia mengajar merupakan salah satu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk membangun jemaat. Berdasarkan dasar Alkitab yang diberikan, ada dalam 3 ayat Alkitab. Yang pertama dalam Efesus 4 ayat 11, yang kedua Roma 12 ayat 7, dan ketiga 1 Korintus 12 ayat 28. Narasumber memang tidak secara langsung menjelaskan pandangan teologis tentang hal ini. Jadi kami menganalisis melalui pemikiran Fern S. Potres yang menekankan bahwa setiap anggota tubuh Kristus dipanggil untuk berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan jemaat, termasuk melalui karunia mengajar. Roh Kudus juga memberikan karunia pelayanan dalam Roma 12:7 ayat 8, yakni Kristus adalah gembala utama pada 1 Petrus 5 ayat 4 yang berkuasa atas gereja melalui Roh Kudus. Ia juga menunjuk gembala-gembala dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, 1 Petrus 5 ayat 1-3, dan memberikan karunia untuk memimpin, mengelola, dan memelihara jemaat. Roh Kudus juga bekerja dalam diri pengajar dan juga memperlengkapi mereka. Dengan demikian, karunia mengajar merupakan karunia yang diberikan oleh Roh Kudus yang memiliki dasar alkitabiah dan diakui dalam kehidupan gereja untuk membangun jemaat. Yang kedua, bagaimana suatu hal dapat dikatakan sebagai karunia dari Roh Kudus? Suatu hal dapat dikatakan sebagai karunia dari Roh Kudus apabila hal tersebut merupakan pemberian Allah yang bekerja melalui Roh Kudus dalam diri seseorang, yang bertujuan untuk membangun jemaat, melayani sesama, dan memuliakan Tuhan. Karunia ini tidak hanya dilihat dari kemampuan luar biasa, tetapi juga dari arah dan tujuan penggunaannya, yaitu untuk kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi. Secara teologis, Grudem 1994 menjelaskan bahwa karunia Roh Kudus adalah kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk melayani tubuh Kristus secara efektif. Definisi ini menegaskan bahwa suatu kemampuan disebut karunia Roh Kudus jika berasal dari Roh dan digunakan dalam konteks pelayanan. Selain itu, John Calvin juga menekankan bahwa semua karunia berasal dari anugerah Allah dan tidak boleh menjadi dasar kesombongan, melainkan harus digunakan untuk membangun gereja. Tanda utama dari karunia Roh Kudus adalah orientasinya yang bersifat komunal, bukan individualitas. Yang ketiga, apa yang meyakinkan seseorang akan karunia mengajar? Nah, dari jawaban narasumber, karunia mengajar itu tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui proses panggilan hati yang berkembang lewat pengalaman hidup dan relasi dengan Allah. Kesadaran akan panggilan ini bukan sekadar perasaan subjektif, melainkan respons nyata terhadap kehendak Tuhan dalam kehidupan seseorang. Menurut O.S. Guinness dalam bukunya The Call, panggilan adalah kesadaran bahwa Tuhan memanggil seseorang kepada dirinya, sehingga seluruh hidup, tugas, dan pelayanannya diharapkan sebagai respon kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa karunia mengajar bukan sekadar pilihan profesi, tetapi bentuk pengabdian kepada Tuhan. Selain itu, narasumber juga mengatakan bahwa seseorang yang memiliki karunia mengajar akan terdorong untuk terus belajar dan menggali informasi secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa karunia mengajar berkaitan dengan proses pengembangan diri yang berkelanjutan.
Nah, yang terakhir yang perlu kita ketahui, apa fungsi utama dari karunia mengajar yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, jadi berdasarkan hasil dari wawancara, narasumber mengatakan fungsi utama dari karunia mengajar yang diberikan oleh Roh Kudus berakar pada amanat agung yang tertulis dalam Matius 28 ayat 20, di mana Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengajar segala sesuatu yang telah mereka terima. Perintah ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah memanggil seseorang tanpa memperlengkapinya, sehingga ia juga menganugerahkan karunia mengajar sebagai kemampuan rohani yang khusus, sebagaimana juga dijelaskan dalam 1 Korintus 12, yaitu tentang berbagai karunia roh. Dengan karunia ini, firman Tuhan dapat disampaikan secara benar dan efektif, sehingga orang yang diajar mampu mengenali kesalahan, memahami kebenaran, serta hidup dalam didikan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, secara teoritis juga, fungsi pengajaran dalam kekristenan juga ditegaskan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, yang menyatakan bahwa segala tulisan yang dilahirkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengajaran bukan hanya aktivitas intelektual, tetapi merupakan proses transformasi hidup. Selain itu, dalam kerangka teologis pelayanan, karunia mengajar juga termasuk dalam karunia pelayanan yang diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, pengajar memiliki peran penting dalam membimbing jemaat menuju kedewasaan iman.